Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut. Saudaraku yang dimulakan oleh Allah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat saudaraku, karena kita masih punya Allah. Saudaraku yang dimulakan oleh Allah, bagi mereka yang usianya sudah senja atau sudah di atas 50, sering ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan di usia yang 50, 60, atau di atasnya? Sudah pensiun, sudah tidak berfungsi mungkin secara fisik, karena secara ASN sudah tidak bekerja lagi mungkin, atau kalau tahu bekerja mungkin pekerjaan yang ringan-ringan dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Yang mesti dilakukan, kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW bahwa kita ini selama masih berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW akan selamat dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mu'min ayat 67 cukup jelas. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sejak itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Di antara kamu ada yang dimafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau di dalam surat Al-Mu'min 67 ini, Allah berfirman tentang bagaimana proses manusia. Yang jelas di situ adalah dari seorang laki-laki bapak kita, ada kurang lebih 500 juta spermatozoa. Sel telur ada di ibu kita, itu normalnya cuma satu. Maka spermatozoa yang kurang lebih 500 juta spermatozoa itu menyerang satu sel telur. Tidak semua saudaraku bisa masuk. Yang menempel di sekitar sel telur tinggal kurang lebih 500. Dari 500 juta kurang lebih spermatozoa, yang nempel cuma sekitar 500. Dari 500 spermatozoa yang masuk di sel telur cuma satu. Itulah saya, itulah Anda, itulah kita sebagai manusia. Berarti kita terpilih menjadi manusia. Yang jadi persoalan setelah kita jadi manusia, pada titik tertentu akhirnya kita akan mengalami yang namanya ketuaan. Tadi saya katakan memang ini temanya adalah tentang apa yang harus dilakukan pada kondisi fisik sudah tidak bisa dipakai di perusahaan, ada yang pensiun dan seterusnya. Maka tema yang harus kita lakukan ini, maka kita harus melakukan beberapa hal. Satu, tidak bisa dipungkiri saudaraku, kalau kita sudah pada tatanan pensiun, sudah waktunya sudah tua, tidak bisa tidak, kita mesti mengoptimalkan ibadah. Yang wajib dioptimalkan, lebih lama lagi sholatnya 5 waktu. Ya. Terus kalau memang masih kuat, Ramadannya dioptimalkan hari pertama sampai hari akhir. Mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu zakat malnya kalau memang memenuhi 85 gram emas minimal, keluarkan itu. Infak sedekah, keluarkan. Bagi ilmu, walaupun satu ayat. Bagi harta, bagi apapun, hati yang terbaik. Maka itu berarti kita menyadari semakin tua mendekat kepada kematian. Walaupun kita tahu kematian itu tidak harus tua, tidak harus sakit, bisa muda, bisa bayi, bisa siapapun mati, yang tahu cuma Allah. Tipnya satu tadi, optimalkan ibadah. Yang kedua, harus membuat perbanyak ilmu dengan tolobul ilmi dengan ikut
pengajian di mana-mana, bisa di musola, bisa di masjid. Ada YouTube, bisa dalam arti untuk mengisi kekosongan. Jangan buat waktu kosong. Optimalkan. Tentu karena YouTube itu bukan langsung dari guru atau dari ustadz atau ulama, tapi karena visualisasi. Tetap ada manfaat kalau kita bisa mengoptimalkan daripada melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Deketin ilmu dengan itu karena ilmu dengan offline, ilmu dengan tatap muka itu berbeda dengan ilmu yang online. Ada barokah, ada doa guru, ada doa macam-macam. Yang ketiga, tidak bisa tidak kita mesti menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kalau jika tidak bisa berbicara dengan baik dan benar, lebih bagus diam. Maknanya, hindari gibah, hindari gosip, hindari berkumpul tidak bermanfaat. Kalau kajian-kajian insya Allah bermanfaat. Tapi kalau sudah kumpul-kumpul lebih dari 2, 3 yang tidak bermanfaat, ada kecenderungan gibah, gosip, digosok, tambah sip. Yang berikutnya lagi, yaitu tambah yang wajib dengan yang sunnah. Sunnah itu banyak saudaraku. Jangan ditinggalkan semua. Ambil yang suka. Ada yang suka membaca Al-Quran, fadol. Ada yang berzikir, monggo. Ada yang istighfar sholawat, silahkan. Dan seterusnya. Banyak tentang sunnah. Sholat duha, sholat sebelum dan sesudah sholat wajib, sholat tahajud, apapun itu bisa kita lakukan. Oke. Yang berikutnya lagi, perbanyak istighfar sholawat. Istighfar sholawat. Kenapa? Al-Imran 133. Allah telah berfirman, segeralah minta ampun kepadaku. Aku akan ampuni, kata Allah. Maka surga jaminannya. Berarti karena kita tidak bisa lepas daripada dosa, minimum kita istighfar untuk menghapus dosa-dosa kecil. Alhamdulillah balik, kalau toh kita ada dosa besar, tetap akan dihapus oleh Allah jika kita memohon Allah dengan taubatan nasuha, dengan tata cara yang ada. Maka dosa besar pun akan dihapus. Alhamdulillah kita punya sholat 5 waktu. Bisa jadi malam sampai subuh kita banyak dosa atau tidak ada dosa atau apapun. Maka saat kita sebelum sholat subuh ada wudhu, itu udah rontok dosa-dosa kecil. Apalagi setelah sholat subuh, sebelumnya 2 rakaat sebelum subuh, itu adalah lebih mulia dibanding dunia seisinya. Lalu dilanjutkan sholat subuh, syukur-syukurnya dengan doa, Masya Allah, minta ampun, diampuni. Berarti malam sampai subuh hapus. Kita berjalan lagi subuh sampai duhur. Begitu kita wudhu menjelang duhur, lalu sholat duhur berjamaah, maka hapus dosa subuh sampai duhur, demikian dan seterusnya. Berarti Allah tidak pernah bosan menghapus dosa kita. Jangan-jangan kita yang bosan istighfar. Astagfirullahaladzim. Berikutnya lagi, mau tidak mau memperbanyak amalan-amalan ringan, tapi pahalanya besar. Apa itu? Dzikrullah. Dzikrullah. Jangan biarkan hati ini melamun tanpa ketidakjelasan, melamun tanpa ada harapan. Deketin Allah, deketin Allah, deketin Allah. Insya Allah ada di situ amalan dzikir pagi, ada di situ amalan dzikir petang, dan seterusnya. Ikuti tata cara itu. Insya Allah kita sudah menginvestasikan itu semua untuk akhirat kita. Kalau ternyata masih punya harta, wakafkan tunai, wakafkan rumah, wakafkan tanah atau apapun untuk kepentingan Islam, umat Islam, maka itu akan mengalir walaupun kita sudah meninggal. Itu akan mengalir sebagai investasi akhirat yang tidak akan pernah putus sampai ketemu Allah. Tetap aktif dalam thalabul ilmi, tadi sudah saya katakan, karena ada sebuah hadis dari riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima argumen kepada seorang yang ahli tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Artinya bahwa kita pada titik seperti itu harus perbanyak ilmu. Terakhir, mau tidak mau, mari kita rutinkan membaca Al-Quran. Jangan sampai sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, jangan sampai rumahmu bagaikan kuburan.
Kenapa demikian? Karena di dalam rumah tidak ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah tip-tip agar kita bisa menyiapkan diri pada usia senja yang secara fisik mungkin tidak laku di perusahaan. Secara fisik mungkin tidak bisa sebagaimana kita dulu masih muda. Namun itu bisa kita lakukan. Optimalkan waktu 24 jam 365 hari. Optimalkan dengan tip-tip yang seperti sudah saya katakan tadi. Selamat mencoba, insya Allah. Insya Allah kalau kita sudah berproses seperti itu, insya Allah kita berharap dan mudah-mudahan betul-betul terjadi dengan meninggal husnul khotimah. Tetap sama saudaraku, jangan pernah letih lelah lesu untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.